Bunyi piring pecah memecah keheningan pagi di rumah mewah berlantai 2 di kawasan elit Jakarta Selatan itu. Alina, dengan perut yang membesar memasuki usia kehamilan 8 bulan, tersentak kaget. Ia susah payah membungkuk untuk memungut pecahan beling di dekat meja makan. Dasar lambat. Kamu ini hamil atau lumpuh? Hah? Suara melengking Busari, ibu mertua Alina, terdengar menyakitkan di telinga. Wanita parubaya itu berdiri berkacak pinggang dengan daster sutra, yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Alina, sambil menunjuk-nunjuk menantunya. Maaf, Bu. Tangan Alina licin tadi. Gumam Alina, menahan nyeri di punggung bawahnya. Napasnya terengah. Dokter sudah menyarankan bed rest karena kandungannya lemah. Tapi di rumah ini, kata, istirahat adalah sebuah kemewahan yang mustahil. Maaf. Piring itu mahal, tahu? Itu piring impor yang Rian belikan bulan lalu, bentak Busari lagi. Alina hanya tersenyum miris dalam hati. Rian membelikan? Uang yang dipakai Rian untuk membeli piring itu adalah uang dari rekening gabungan yang 90% isinya adalah gaji Alina dari dividen perusahaan keluarga Alina yang sudah almarhum. Rian hanyalah direktur boneka di perusahaan konstruksi kecil yang sebenarnya modalnya pun disuntik oleh Alina diam-diam. Tapi bagi dunia luar, dan bagi ego Rian serta ibunya, Alina hanyalah istri rumah tangga yang menumpang hidup. Sudah, Bu. Jangan marahi Alina pagi-pagi, suara Rian terdengar dari arah tangga. Pria itu turun dengan setelan jas rapi, wangi parfum menyengat. Bukan parfum yang biasa ia pakai, melainkan aroma baru yang lebih maskulin dan mahal. Alina mendongak, berharap sedikit pembelaan. Namun, Rian bahkan tidak menatapnya. Ia langsung mencium pipi ibunya dan duduk di meja makan. Istrimu ini makin hari makin tidak becus, Rian. Masak keasinan, nyuci kurang bersih, sekarang mecahin piring. Ibu heran kenapa kamu masih pertahankan dia, gerutu Busari sambil menuangkan kopi untuk putranya. Sabar, Bu. Alina kan lagi hamil anakku, kata Rian santai sambil menyeruput kopi. Matanya sibuk menatap layar ponsel, jari-jarinya mengetik pesan dengan senyum simpul yang mencurigakan. Alina meletakkan pecahan piring di tempat sampah dan berjalan tertatih mendekati meja makan. Mas, uang bulanan untuk belanja dapur sudah habis. Susu hamilku juga habis. Boleh aku minta transfer? Rian membanting sendoknya. Suasana mendadak hening dan mencekam. Uang lagi? Perasaan baru minggu lalu aku kasih 5 juta. Kamu ini boros sekali sih. Al? Kamu pikir cari uang itu gampang? Alina menelan ludah. Mas, 5 juta itu ibu yang minta 3 juta untuk arisan sosialitanya. Sisanya untuk bayar listrik dan air yang membengkak karena AC di kamar ibu nyala 24 jam. Aku cuma pegang sisa 500.000 untuk makan kita 2 minggu. Heh, kamu nyalahin ibu? Busari melotot. Rian, lihat istrimu. Berani dia hitung-hitungan sama orang tua. Rian memijat pelipisnya, berlagak pusing. Alina, cukup. Jangan bikin aku stres pagi-pagi. Proyekku lagi banyak masalah. Aku butuh fokus. Kamu sebagai istri harusnya meringankan beban suami, bukan merongrong terus. Rian berdiri, merapikan jasnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal proyek. Aku butuh dana segar 500 juta hari ini. Ada tender besar yang harus ku menangkan. Kalau menang, kita bakal kaya raya 7 turunan. Alina mengerutkan kening. 500 juta? Mas, tabungan pribadiku tinggal sedikit. Bulan lalu kamu sudah ambil 200 juta untuk ganti mobil ibu. Rian mendekat, mencengkeram bahu Alina. Bukan dengan lembut, tapi dengan tekanan yang menyakitkan. Alina, sayang. Ini investasi. Kamu mau anak kita lahir, ayahnya sukses, kan? Atau kamu mau aku jadi pecundang? Transfer ke rekeningku siang ini. Jangan banyak tanya. Setelah mengatakan itu, Rian pergi begitu saja tanpa pamit, diikuti Busari yang mengekor sampai ke pintu depan sambil berbisik-bisik. Nanti kalau tender menang, ibu mau tas Hermes baru ya, Yan. Alina ditinggalkan sendirian di ruang makan yang dingin. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lelah. Ia mengelus perut buncitnya. Sabar ya, nak.
Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Alina. Insting wanitanya berteriak. Siang harinya, setelah mentransfer uang, bukan karena takut, tapi karena ia belum siap membongkar kartunya, Alina membereskan jas kerja Rian yang kemarin diletakkan sembarangan di sofa ruang tengah. Saat merogoh saku jas untuk memastikan tidak ada tisu yang tertinggal sebelum di laundry, tangan Alina menyentuh secari kertas truk yang lecek. Alina membukanya. Matanya membelalak. The Royal Wedding Organizer, Invoice DP1. Nama klien, Rian Obela. Tanggal acara, 15 Desember. Total biaya, 2 miliar rupiah. Keterangan, paket platinum pernikahan mewah. Dada Alina sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu dicabut paksa. Tanggal 15 Desember. Itu bulan depan. Itu adalah tanggal prediksi kelahiran anaknya. Di saat ia sedang bertaruh nyawa melahirkan anak Rian, suaminya justru berencana menggelar pesta pernikahan mewah dengan wanita lain bernama Bella. Tubuh Alina gemetar hebat. Ia meremas truk itu hingga lumat. Rasa mual bukan karena kehamilan menyerangnya. Jadi, uang 500 juta yang diminta Rian tadi bukan untuk tender, melainkan untuk membiayai pesta zinahnya? Kurang ajar, desis Alina. Suaranya parau, tapi matanya menyala dengan api kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba ponsel Alina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sebuah foto. Di foto itu, Rian sedang mencium mesra seorang wanita muda yang cantik, glamor, dan memakai pakaian yang sangat terbuka di sebuah butik perhiasan. Di tangan wanita itu, tersemat cincin berlian yang sangat familiar. Itu cincin berlian milik almarhumah Ibu Alina. Cincin yang hilang dari kotak perhiasannya minggu lalu, yang kata Rian, mungkin terselip. Di bawah foto itu ada tulisan, "Terima kasih donasinya, Ibu hamil gendut. Suamimu bilang, kamu cuma sapi perah yang membosankan. Sebentar lagi, aku yang akan jadi ratu di rumah itu." Darah Alina mendidih. Rasa sedihnya lenyap seketika, digantikan oleh dingin yang membekukan hati. Selama 5 tahun pernikahan, ia diam. Ia mengalah. Ia membiarkan Rian memimpin perusahaan warisan ayahnya agar suaminya itu punya harga diri. Ia membiarkan mertuanya menikmati fasilitas mewah agar mereka bahagia. Tapi hari ini, mereka telah melewati batas. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka berencana membuangnya tepat saat ia paling rentan. Alina menghapus air matanya dengan kasar. Ia mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nomor pengacara kepercayaan ayahnya, sekaligus orang yang memegang kunci rahasia seluruh aset keluarga Alina. "Halo, Pak Dharma." Suara Alina terdengar dingin dan tegas, berbeda 180 derajat dari Alina yang tadi pagi menunduk di depan mertuanya. "Nona Alina?" Tumben sekali menelepon. "Ada yang bisa saya bantu?" Suara tua di seberang sana terdengar kaget namun hormat. "Siapkan berkas-berkas pengalihan saham. Dan tolong selidiki semua aliran dana dari rekening Rian dalam 6 bulan terakhir. Aku ingin audit forensik lengkap." "Baik, Nona. Apakah ada masalah?" Alina menatap foto Rian dan Bella di ponselnya, lalu beralih menatap rumah mewah yang ia beli dengan uang warisannya namun diatasnamakan Rian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan tahun lalu. "Masalah besar, Pak Dharma. Tikus-tikus di rumah ini sudah terlalu gemuk. Sudah waktunya kita pasang perangkap." Alina memarkirkan mobil Honda Jazz lamanya di pelataran sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Mobil ini kontras sekali dengan Pajero Sport terbaru yang dipakai Rian sehari-hari, yang cicilannya dibayar oleh perusahaan, atau lebih tepatnya, oleh uang Alina. Sebelum turun, Alina merapikan daster hamilnya yang sengaja ia ganti dengan dress hamil yang sedikit lebih layak, meski tetap terlihat sederhana. Ia mengenakan kacamata hitam lebar untuk menutupi mata sembabnya, sekaligus menyamarkan identitas. "Mau kemana kamu?" Tadi pagi, saat hendak keluar, suara cempreng Bu Sari sempat menahannya di pagar. "Ke dokter kandungan, Bu." "Jadwal cek rutin," jawab Alina berbohong. "Cek terus. Habis-habisin duit aja. Orang dulu hamil gak pakai dokter-dokteran juga lahirnya sehat." Cibir mertuanya itu sambil membuang kulit kacang ke halaman yang baru saja disapu Alina. Alina menghela napas panjang, membuang ingatan menyebalkan itu.
Ia melangkah masuk ke lobi gedung, menuju lantai 35. Kantor Hukum Dharma O Partners. Begitu pintu kaca terbuka, resepsionis yang biasanya menyapa tamu dengan formalitas kaku langsung berdiri tegak saat melihat Alina membuka kacamata hitamnya. "Selamat siang, Ibu Alina." Pak Dharma sudah menunggu di ruang VIP. Sapa resepsionis itu dengan hormat yang berlebih. Mereka tahu siapa Alina sebenarnya. Di balik penampilan ibu rumah tangga yang sederhana, Alina adalah klien prioritas utama firma hukum ini. Alina mengangguk singkat, wajahnya dingin tanpa senyum. Di ruang rapat yang kedap suara, Pak Dharma, pria berusia 60-an dengan rambut memutih, sudah menanti dengan tumpukan berkas tebal di meja. "Silakan duduk, Nak Alina. Saya turut prihatin mendengar nada bicaramu di telepon tadi," ucap Pak Dharma lembut. Ia adalah sahabat mendiang ayah Alina, satu-satunya orang yang tahu bahwa PT Nusa Raya, perusahaan yang menyuntikkan dana miliaran ke perusahaan konstruksi Rian, adalah perusahaan cangkang milik Alina sendiri. "Langsung saja ke intinya, Pak. Apa yang Bapak temukan?" tanya Alina datar. Pak Dharma membuka map berwarna merah. "Ini audit forensik rekening perusahaan suami Anda, PT Bangun Sejahtera, dan rekening pribadi Rian dalam 3 bulan terakhir." Pak Dharma menyodorkan lembaran kertas yang penuh dengan angka-angka merah. Alina membaca baris demi baris. Tangannya mulai gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. "Dana suntikan modal sebesar 2 miliar yang kamu masukkan bulan lalu atas nama investor misterius, 80-nya tidak digunakan untuk operasional proyek," jelas Pak Dharma. Jari telunjuk Alina berhenti di satu transaksi besar. Transfer ke The Royal Wedding Organizer, 500 juta rupiah. Pembelian perhiasan Tiffany Oko, 150 juta rupiah. Sewa apartemen Kemang Village, 1 tahun 300 juta rupiah. "Jadi, selama ini aku membiayai perselingkuhannya secara harfiah," suara Alina bergetar. "Lebih buruk dari itu, Nak." Pak Dharma menatap Alina dengan pandangan iba. "Rian baru saja menggadaikan sertifikat rumah yang kalian tempati sekarang ke bank swasta. Dia butuh uang tunai cepat, kemungkinan untuk menutupi gaya hidup selingkuhannya yang boros, karena uang perusahaan sudah habis dia kuras." Alina terperangah. Rumah itu, bukannya sertifikatnya ada di brankas rumah. Dia mencurinya, Alina, dan memalsukan tanda tanganmu sebagai persetujuan istri. Bank meloloskannya karena ada orang dalam yang Rian suap. Jatuh temponya bulan depan. Jika bunga tidak dibayar, rumah itu akan disita. Alina menyandar lemas ke kursi kulit yang empuk. Rian benar-benar parasit yang sempurna. Dia makan daging inangnya, menghisap darahnya, dan kini hendak menjual tulang-tulangnya. "Apa langkah kita, Nona?" "Kita bisa laporkan dia ke polisi sekarang juga atas tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saya bisa pastikan dia membusuk di penjara malam ini juga," tawar Pak Dharma tegas. Alina memejamkan mata sejenak. Bayangan Rian yang menginjak-injak harga dirinya, mertuanya yang memperlakukannya seperti budak, dan wanita bernama Bella yang mengejeknya, sapi perah. Jika Rian dipenjara sekarang, itu terlalu mudah. Rian hanya akan jadi narapidana miskin. Alina ingin lebih. Ia ingin melihat kehancuran mental mereka. Ia ingin melihat saat harapan mereka diterbangkan setinggi langit, lalu dihempaskan ke dasar jurang. Alina membuka matanya. Tatapannya tajam dan mematikan. "Jangan lapor polisi dulu, Pak," ucap Alina dingin. Pak Dharma terkejut. "Tapi asetmu. Biarkan dia merasa menang." "Pak Dharma, siapkan dokumen penarikan modal sepihak. Dalam klausul kontrak antara perusahaanku, investor, dan perusahaan Rian, ada poin bahwa jika ditemukan penyalahgunaan dana, investor berhak menarik seluruh modal beserta denda 200% dalam waktu 1x24 jam, bukan?" "Benar. Itu klausul standar yang saya buat untuk melindungimu." "Bagus." Alina tersenyum miring. "Aktifkan klausul itu tepat pada tanggal 15 Desember. Jam 10 pagi. Pak Dharma mengecek kalender. "Itu hari Minggu, Nak. Bank tutup." "Justru itu. Aku ingin sistem perbankan membekukan semua aksesnya saat dia sedang berada di puncak kebahagiaan."
Dan satu lagi, soal rumah yang digadaikan. Alina mencondongkan tubuh ke depan. Jangan tebus rumah itu. Biarkan pihak bank melakukan prosedur penyitaan. Tapi, saya ingin Bapak membeli surat utang itu dari bank secara diam-diam. Jadi, ketika bank menyita rumah itu, kepemilikannya jatuh ke tangan saya kembali. Tapi mereka tidak perlu tahu. Pak Dharma tersenyum kagum. Cerdas. Jadi secara hukum, mereka akan diusir oleh bank. Tapi sebenarnya kamulah pemilik barunya. Tepat. Aku ingin melihat wajah Busari saat dia diusir dari rumah anaknya yang dia banggakan itu. Alina berdiri, mengelus perutnya. Anakku tidak butuh ayah seorang pencuri. Dia butuh ibu yang kuat. Oh ya, satu lagi, Pak. Alina merogoh tasnya, mengeluarkan cincin kawin emas putih polos miliknya. Ia meletakkannya di meja. Buatkan gugatan cerai. Masukkan sebagai lampiran kejutan saat penagihan utang nanti. Malam harinya, suasana di rumah Rian terasa berbeda. Rian pulang dengan membawa banyak bungkusan bermerek. Wajahnya berseri-seri. Alina, Bu, teriak Rian dari ruang tamu. Busari tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Ada apa, Yan? Wah, banyak sekali belanjaan. Matanya berbinar melihat paper bag Louis Vuitton di tangan Rian. Proyek tembus, Bu. Investor bodoh itu setuju nambah modal lagi. Seru Rian tertawa lepas. Ia tidak sadar, investor bodoh, yang ia maksud sedang berdiri di ambang pintu dapur memegang segelas susu hamil, menatapnya dengan tatapan kosong. Rian memang baru saja menerima notifikasi transfer dari PT Nusa Raya, perusahaan Alina. Alina sengaja menyetujui permintaan dana terakhir Rian tadi siang lewat Pak Dharma. Itu adalah umpan terakhir. Uang pesangon untuk kehancuran Rian. Wah, anak ibu hebat. Busari memeluk Rian, lalu melirik sinis ke arah Alina. Tuh, lihat suamimu. Sukses. Makanya kamu jangan cuma bisa minta duit terus. Layani suami yang benar. Rian menghampiri Alina, menyodorkan sebuah bungkusan kecil. Nih, buat kamu. Biar nggak cemberut terus. Alina menerimanya. Sebuah daster batik murahan yang sepertinya dibeli di pinggir jalan. Sementara di sofa, Busari sedang membuka kotak tas branded seharga puluhan juta. Makasih, Mas, ucap Alina pelan. Ingat ya, Al. Mulai besok sampai seminggu ke depan aku bakal sibuk banget di luar kota. Urusan proyek besar. Kamu di rumah aja urus ibu. Jangan keluyuran, kata Rian sambil melonggarkan dasinya. Luar kota apanya? Batin Alina. Kamu mau fitting baju pengantin dan prewedding sama pelakor itu kan? Ponsel Rian di meja berkedip. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak, montir bengkel. Tapi isi pesannya terbaca jelas di layar kunci. Sayang, gaun pengantinnya udah pas banget di badanku. Nggak sabar jadi nyonya Rian minggu depan. Love U. Alina tersenyum tipis. Sangat tipis. Mas, panggil Alina lembut. Rian menoleh, sedikit kaget dengan nada bicara Alina yang manis. Apa? Semoga, proyek, di luar kotanya lancar ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terutama harga diri. Rian mengerutkan kening. Ngomong apa sih kamu? Udah sana tidur? Aku mau packing. Alina berbalik menuju kamar. Langkahnya ringan. Hatinya yang dulu perih kini telah membatu. Nikmatilah minggu terakhirmu sebagai orang kaya, Mas Rian. Karena setelah tanggal 15, kamu bahkan tidak akan mampu membeli celana dalammu sendiri. Di dalam kamar yang gelap, Alina membuka laci tersembunyi di lemari pakaiannya. Ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama dan sebuah foto USG bayinya. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisiknya. Sebentar lagi, sampah-sampah itu akan kita buang ke tempat semestinya. Babak permainan baru saja dimulai. Dan Rian, tanpa sadar, sedang menggali kuburannya sendiri dengan skop emas yang diberikan Alina. Alina mematikan telepon. Ia berjalan ke cermin besar di ruang tamu, menatap bayangannya sendiri. Wanita hamil dengan daster sederhana, wajah pucat tanpa make up. Tapi tatapan matanya tajam setajam sembilu.
Kalian ingin pesta? Gumam Alina pada bayangannya sendiri. Akan kuberikan pesta. Pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Pesta kehancuran kalian. Hari itu, Alina yang penurut telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya, dan seorang wanita yang siap membakar hangus mereka yang telah menginjak harga dirinya. H3 menjelang tanggal 15 Desember. Suasana rumah pagi itu terasa mencekam, lebih dari biasanya. Sejak subuh, Bu Sari sudah sibuk menyuruh 2 asisten rumah tangga harian, yang disewa khusus hari ini, untuk membersihkan rumah sampai mengkilap. Bunga-bunga sedap malam segar dipasang di vas-vas kristal di ruang tamu. Wangi pengharum ruangan aroma lavender menyebar ke seluruh penjuru, berusaha menutupi bau kebusukan hati penghuninya. Alina sedang duduk di tepi ranjang di kamar utamanya, mencoba meredakan kaki bengkaknya yang terasa nyeri, ketika pintu kamar dibanting hingga terbuka lebar. Bu Sari berdiri di sana, wajahnya merah padam karena tergesa-gesa. Alina, ngapain kamu masih leha-leha di sini? Cepat bereskan barang-barangmu, bentak Bu Sari. Alina terkejut, memegang dadanya. Maksud ibu? Bereskan kemana? Pindah ke kamar belakang. Kamar bekas pembantu yang dekat gudang itu, perintah Bu Sari tanpa rasa bersalah sedikitpun. Alina menatap mertuanya tak percaya. Kamar belakang itu sempit, lembab, dan ventilasinya buruk. Hanya ada kasur busa tipis di sana. Bu, Alina sedang hamil tua. Kamar itu pengap, tidak baik untuk janin. Lagi pula, ini kamar saya dan Rian. Halah, jangan manja, potong Bu Sari sadis. Hari ini sampai beberapa hari ke depan, Rian akan kedatangan tamu bisnis sangat penting. Rekan investor dari luar negeri yang mau menginap. Dia butuh kamar yang luas dan fasilitas lengkap. Masa tamu kehormatan disuruh tidur di kamar sempit? Kamu kan cuma istri, harusnya ngalah demi karir suami. Alina tahu itu bohong. Tidak ada investor yang menginap di rumah pribadi direktur, apalagi sampai mengusir istri pemilik rumah. Tapi Alina juga tahu siapa tamu istimewa yang dimaksud. Dengan napas berat, Alina mengangguk pelan. Baik, Bu, saya pindah. Bagus. Cepatan, jangan sampai ada barang rongsokanmu yang tertinggal. Bikin sakit mata tamu nanti. Bu Sari melengos pergi. Alina menyeret koper kecil berisi pakaian gantinya menuju kamar belakang. Ia melewati ruang tengah yang sudah disulap menjadi sangat mewah. Foto pernikahan Alina dan Rian yang biasanya terpajang di dinding ruang tamu sudah diturunkan, diganti dengan lukisan abstrak tak bermakna. Jejak keberadaan Alina di rumah itu perlahan dihapus. Sesampainya di kamar belakang, bau apek langsung menusuk hidung. Alina membuka jendela kecil yang berjeruji besi, mencoba mencari udara segar. Ia duduk di kasur busa tipis yang keras. Punggungnya menjerit kesakitan. Tahan, Alina. Tahan, bisiknya pada diri sendiri sambil mengelus perutnya yang kencang. 3 hari lagi. Cuma 3 hari lagi. Siang harinya, sebuah mobil sedan sport merah menyala berhenti di depan pagar. Klaksonnya berbunyi nyaring, seolah mengumumkan kedatangan seorang ratu. Dari celah jendela kamar belakang, Alina mengintip. Rian berlari keluar menyambut, wajahnya berseri-seri penuh puja. Bu Sari mengekor di belakangnya dengan senyum terlebar yang pernah Alina lihat. Pintu mobil terbuka. Keluarlah Bella. Wanita itu mengenakan gaun musim panas berwarna krim yang membalut tubuh rampingnya, kacamata hitam oversized, dan topi lebar. Ia terlihat seperti selebriti yang sedang berlibur. Sayang, seru Bella manja, langsung memeluk Rian tanpa peduli tetangga melihat. Selamat datang di istana kita, Tuan Putri, sambut Rian, mencium kening Bella. Bu Sari langsung maju, memeluk Bella seolah itu anak kandungnya sendiri. Aduh, calon mantu mama cantik sekali. Ayo masuk, nak. Mama sudah masakan sop buntut kesukaanmu. Spesial daging impor, bukan daging pasar becek. Makasih ya, Emma. Duh, panas banget Jakarta hari ini. Untung rumah Mas Rian AC-nya dingin ya, keluh Bella sambil mengibaskan tangannya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah, tertawa-tawa bahagia. Suara tawa mereka terdengar sampai ke kamar belakang, menyayat hati Alina yang sedang meminum air putih hangat dari gelas plastik. Tak lama kemudian,
Pintu kamar belakang digedor kasar. "Alina, keluar kamu," suara Rian. Alina membuka pintu. Rian berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan merendahkan. "Ada apa, Mas?" "Tamu kita haus. Bikinkan es jeruk 3 gelas. Cepat, jangan lama. Dan ingat, jaga sikapmu. Jangan bikin malu aku di depan investor," perintah Rian. Alina menatap suaminya lurus-lurus. "Mas, kamu menyuruh istrimu yang hamil 8 bulan melayani selingkuhanmu." Plah, satu tamparan mendarat di pipi Alina. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat sudut bibirnya perih. "Jaga mulutmu," desis Rian, matanya melotot. "Bella itu calon masa depanku. Dia yang akan menyelamatkan perusahaan ini, bukan kamu yang cuma beban. Dia anak konglomerat, beda level sama kamu yang yatim piatu cuma modal warisan habis. Cepat buatkan atau kamu tidur di teras malam ini." Alina memegangi pipinya yang panas. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering untuk pria ini. Dengan tenang, ia berjalan ke dapur. Di dapur, Alina memeras jeruk dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang hampir meledak. Ia meletakkan 3 gelas es jeruk di nampan, lalu membawanya ke ruang tengah. Di sana, Bella sedang duduk bersandar manja di sofa kulit, sofa yang dibeli Alina. Kakinya diletakkan di atas meja. Bu Sari sedang memijat kaki Bella. "Aduh, pegal banget ya habis fitting baju tadi," keluh Bella. "Iya sayang, istirahat aja. Biar mama pijitin," kata Bu Sari telaten. Pemandangan yang ironis. Bu Sari tidak pernah sekalipun memijat kaki bengkak Alina, bahkan saat Alina sakit demam tinggi sekalipun. Alina meletakkan nampan di meja. "Silakan minum." Bella menurunkan kacamata hitamnya, menatap Alina dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. "Ya ampun, Yan. Ini pembantumu? Kok dekil banget sih? Hamil lagi. Apa nggak risih lihat perut gedombrongan gitu jalan-jalan di rumah?" komentar Bella pedas. Rian tertawa canggung. "Iya, Bel. Dia asisten lama. Kasihan kalau dipecat, nggak ada yang mau nampung. Tapi jijik loh, Mas. Nanti kalau kita nikah, aku nggak mau dia ada di sini. Pecat aja. Ganti yang mudaan dan bersihan dikit. Nanti ketularan miskin," cibir Bella, lalu menyesap es jeruknya. "Puih." Bella tiba-tiba menyemburkan es jeruk itu ke lantai, tepat di dekat kaki Alina. "Kurang manis. Kamu bisa bikin minum gak sih? Dasar bodoh." "Maaf, Mbak," jawab Alina datar. "Gulanya habis. Uang belanja belum dikasih Mas Rian." Wajah Rian memerah karena malu. "Alina, jangan banyak alasan. Sana beli gula di warung." Rian melempar lembaran Rp10.000 ke wajah Alina. Uang itu melayang jatuh ke lantai. Alina membungkuk susah payah, memungut uang itu. "Sabar, Alina. Rekam semuanya dalam ingatanmu. Jadikan bahan bakar untuk membakar mereka nanti." Saat Alina hendak berbalik ke dapur, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di leher Bella. Sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk tetesan air mata, teardrop. Langkah Alina terhenti. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah kalung warisan terakhir dari ibunya. Kalung yang ia simpan di dalam kotak brankas kecil di lemari kamarnya, kamar yang sekarang ditempati Bella. Kunci brankas itu selalu ia kalungkan di lehernya. Tapi kemarin saat mandi, ia lupa membawanya masuk. Rian pasti membongkarnya. Alina berbalik, menatap tajam ke arah leher Bella. "Itu kalung ibuku." Suara Alina bergetar, kali ini emosinya sulit dibendung. Suasana hening sejenak. Bella meraba kalung di lehernya, lalu tersenyum mengejek. "Oh, ini? Mas Rian baru kasih tadi pagi. Hadiah pranikah katanya. Bagus ya? Cocok banget di leher jenjangku. Kalau di leher kamu yang berlipat itu, pasti kayak kalung sapi." Alina menatap Rian. "Mas, itu peninggalan terakhir ibu. Kamu berjanji tidak akan menyentuhnya." Rian berdiri, berkacak pinggang. "Alina, dengar ya, perusahaan lagi butuh image yang bagus.
Bella butuh perhiasan yang layak untuk pesta nanti biar relasi bisnisku yakin kalau kita bonafide. Anggap saja kamu pinjamkan dulu. Pelit amat sama suami sendiri. Itu pencurian, Mas, desis Alina. Pencurian? Hei, apa milik istri adalah milik suami juga. Lagian barang rongsokan gitu lebih berguna dipakai Bella daripada jamuran di lemarimu. Bentak Busari membela putranya. Sudah, Yan. Jangan ladeni orang gila. Aku jadi bad mood nih, rengek Bella. Iya, sayang. Maaf ya, Rian menoleh ke Alina dengan tatapan membunuh. Masuk kamar. Jangan keluar sampai aku suruh. Kamu merusak suasana saja. Alina mengepalkan tangannya hingga kuku menancap ke daging. Ia ingin sekali maju, menjambak rambut Bella dan merampas kalung itu. Tapi jika ia melakukan kekerasan sekarang, Rian bisa punya alasan untuk melaporkannya atau bahkan menceraikannya dengan alasan KDRT, yang bisa memperlemah posisinya dalam perebutan hak asuh anak nanti. Alina menarik napas dalam-dalam, menelan harga dirinya bulat-bulat. Baik, nikmatilah selagi bisa, ucap Alina pelan, sangat pelan hingga hampir tak terdengar, lalu berbalik menyeret kakinya kembali ke kamar pelayan yang gelap. Di dalam kamar sempit itu, Alina duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Pak Dharma. Semua dokumen sudah siap. Surat gugatan cerai, surat pemindahan hak asuh anak penuh, bukti penggelapan pajak, dan surat penyitaan aset sudah saya pegang. Kami hanya menunggu aba-aba Nona di tanggal 15. Alina mengetik balasan dengan jari gemetar namun mantap. Tambahkan satu pasal lagi dalam laporan polisi nanti, pencurian perhiasan dengan pemberatan. Saya punya saksi mata dan fotonya. Alina kemudian membuka galeri ponselnya. Tadi, secara diam-diam saat menunduk memungut uang, ia sempat menekan tombol shutter kamera ponselnya yang ia selipkan di saku daster. Foto Bella memakai kalung itu terekam jelas. Kau mengambil kalung ibuku, Rian, gumam Alina, air mata akhirnya menetes membasahi pipinya. Sebagai gantinya, aku akan mengambil seluruh hidupmu. Malam itu, Alina tidur meringkuk di kasur tipis, ditemani nyamuk dan suara tawa riang dari ruang tengah. Mereka sedang berpesta di atas penderitaannya. Tapi mereka lupa, pesta itu digelar di atas bom waktu yang detiknya terus berjalan mundur. Tik, tok, tik, tok. 2 hari lagi, Minggu, 15 Desember. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari yang dinanti Rian dan Bella akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah mendukung pengkhianatan yang akan dirayakan secara besar-besaran hari ini. Di rumah, keributan sudah terjadi sejak subuh. Makeup artis, Mua, ternama datang ke rumah untuk mendandani Bella dan Busari. Rian sudah rapi dengan jas tuxedo sewaan seharga puluhan juta. Di kamar belakang yang pengap, Alina terbangun dengan rasa sakit yang menusuk di pinggangnya. Rasa mulas yang datang dan pergi sejak semalam kini semakin intens. Intervalnya makin pendek. 15 menit sekali. 10 menit sekali. Alina tahu tanda-tanda ini. Waktunya sudah dekat. Dengan berpegangan pada dinding yang lembab, Alina menyeret langkahnya keluar kamar. Ia butuh bantuan. Ia butuh ke rumah sakit sekarang. Di ruang tengah, pemandangan kontras tersaji. Bella tampak memukau dengan gaun pengantin putih bertahtakan kristal Swarovski. Busari memakai kebaya glamor berwarna emas. Mereka tertawa-tawa sambil melakukan live streaming di media sosial. Hai guys. Doanya, hari ini the royal wedding aku dan Mas Rian. Jangan lupa datang ke Grand Ballroom Hotel Mulia jam 10 nanti. Seru Bella ke kamera ponselnya. Mas. Panggil Alina lirih. Suaranya tenggelam oleh gelak tawa mereka. Alina mencoba lebih keras. Mas Rian. Bu? Rian menoleh. Wajahnya langsung masa melihat Alina yang berantakan, berkeringat dingin, dan memegangi perutnya. Apa lagi sih? Kamu nggak lihat kita lagi sibuk? Bentak Rian. Mas, perutku sakit sekali. Ketubanku rasanya sudah merembes. Tolong antar aku ke rumah sakit. Sekarang, pinta Alina, menahan tangis. Busari mendecih. Halah, drama. Kamu itu HPL-nya masih minggu depan kan kata dokter? Jangan cari perhatian deh mentang-mentang Rian mau nikah lagi.
Sumpah, Bu. Sakit-sakit. Alina merintih, tubuhnya merosot ke lantai. Bella menatap Alina dengan jijik, takut gaun mahalnya tersentuh. Mas, jangan didengerin. Itu trik basi wanita hamil biar suaminya nggak pergi. Kalau kita antar dia ke rumah sakit, nanti makeupku luntur, terus kita telat sampai gedung. Tamu VIP keburu datang. Rian tampak ragu sejenak melihat wajah pucat Alina, tapi ego dan keinginan pestanya lebih besar. Ia melirik jam tangan Rolex palsunya. Kamu di rumah saja. Panggil bidan komplek kalau memang mules. Aku nggak bisa telat. Ini hari besarku, putus Rian dingin. Mas tegak kamu. Bisik Alina. Ayo, Bu. Ayo, sayang. Mobil pengantin sudah tunggu di depan. Ajak Rian, menarik tangan Bella. Mereka melangkah pergi. Bu Sari sempat berhenti di depan Alina yang tergeletak di lantai dingin. Jaga rumah. Jangan mati dulu sebelum aku pulang. Nanti nggak ada yang bukain pintu, ucap Bu Sari sadis, lalu menutup pintu utama dan menguncinya dari luar. Suara mesin mobil menderu menjauh. Hening. Alina ditinggalkan sendirian. Terkunci. Dalam kondisi kontraksi hebat. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Grand Ballroom Hotel. Pesta pernikahan itu sungguh megah. Dekorasi bunga segar setinggi 3 meter memenuhi ruangan. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya kemewahan. Rian berdiri di pelaminan, menyalami tamu-tamu undangan dengan senyum lebar. Ia merasa seperti raja dunia. Selamat ya, Pak Rian. Hebat, perusahaannya pasti makin sukses sampai bisa bikin pesta segila ini. Puji seorang rekan bisnis. Tentu saja, Pak. Bisnis lagi moncer. Jawab Rian sombong, menepuk dada. Padahal, uang untuk membayar catering hari ini adalah uang terakhir dari rekening perusahaan yang ia kuras habis. Bella berdiri di sampingnya, memamerkan cincin berlian dan kalung curian milik Ibu Alina. Ia tersenyum palsu pada setiap tamu, membayangkan hidupnya akan penuh kemewahan selamanya. Sementara itu, di sebuah sudut, ponsel Rian di saku jasnya bergetar panjang. Incoming call, Alina, istri. Rian melirik layar, lalu mematikan panggilan itu. Dasar pengganggu, gumamnya. Ia lalu memblokir nomor Alina agar tidak mengganggu momen bahagianya. Pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Rumah Rian. Di lantai ruang tengah yang dingin, Alina mengerang panjang. Air ketubannya sudah pecah membasahi lantai marmer. Rasa sakitnya tak tertahankan, seolah tulang punggungnya dipatahkan satu persatu. Nak, bertahan ya. Ibu. Ibu akan selamatkan kita. Desah Alina di antara napas yang memburu. Dengan sisa tenaga terakhir, Alina merangkak menuju tas siaga bencananya yang sempat ia sembunyikan di bawah sofa ruang tamu sebelum diusir ke belakang. Di sana ada ponsel keduanya, ponsel khusus untuk komunikasi dengan Pak Dharma. Tangan Alina yang gemetar menekan tombol speed dial 1. Halo? Nona Alina? Suara panik Pak Dharma terdengar. Pak, sakit tolong, aku mau melahirkan, pintu dikunci. Ya Tuhan. Bertahan Nona. Tim medis dan keamanan pribadi sudah standby di ujung jalan sejak pagi sesuai perintah Anda. Saya kirim mereka mendobrak sekarang. Kurang dari 3 menit kemudian, terdengar suara gembok pagar dihancurkan. Pintu depan didobrak paksa. 3 orang berpakaian paramedis dan 2 pria berjas hitam masuk. Ibu Alina. Tandu. Cepat bawa tandu, teriak salah satu pria itu. Tubuh Alina diangkat ke atas tandu. Saat dibawa keluar rumah, mata Alina menatap nanar ke arah foto pernikahan Rian dan Bella yang sengaja dipajang besar-besar di ruang tamu untuk acara syukuran nanti malam. Lihatlah, Rian. Hari ini kamu merayakan pesta di atas penderitaanku. Tapi ingat, setiap tetes keringat dan darah yang keluar dari tubuhku hari ini, akan kubayar dengan setiap tetes air matamu besok. Alina dimasukkan ke dalam ambulans VIP yang dilengkapi peralatan canggih. Sirine membelah jalanan Jakarta, membawa sang pemilik tahta yang sesungguhnya menuju rumah sakit swasta terbaik miliknya sendiri. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. 2 tempat berbeda. Dunia seolah terbelah menjadi 2 adegan yang kontras. Di gedung pernikahan, MC bersuara lantang, "Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan paling berbahagia abad ini.
ciuman pengantin. Musik orkestra mengalun megah. Rian memeluk pinggang Bella, mencondongkan tubuhnya, dan mencium bibir wanita itu diiringi tepuk tangan riuh ribuan tamu. Kelopak bunga mawar dijatuhkan dari langit-langit. Rian tertawa lepas. Bu Sari menangis haru, menangisi kekayaan yang ia bayangkan. Bella tersenyum penuh kemenangan. Di ruang bersalin VIP, "Arg!" teriakan Alina memecah keheningan ruang operasi. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia berjuang sendirian tanpa suami di sisinya. Hanya ada dokter dan perawat yang memegang tangannya. "Dorong, Bu Alina. Sedikit lagi." Kepalanya sudah terlihat, seru dokter kandungan senior. Alina mengejan sekuat tenaga, menyalurkan seluruh rasa sakit hati, pengkhianatan, dan amarahnya menjadi energi untuk melahirkan kehidupan baru. "Arg! Mati kalian semua! Mati!" jerit Alina dalam hati, membayangkan wajah Rian saat mengejan terakhir kali. Di gedung pernikahan, Rian memotong kue pernikahan setinggi 7 tingkat. Pisau perak berkilau di bawah lampu sorot. Ia menyuapkan potongan pertama ke mulut Bella yang bergincu merah menyala. Di ruang bersalin, dokter memotong tali pusar bayi. "Oeh, oeh, oeh." Suara tangisan bayi laki-laki yang lantang menggema di ruangan itu. Tangisan kehidupan. Tangisan kemenangan. Alina terkulai lemas, napasnya tersengal. Air matanya mengalir deras, kali ini bukan karena sedih, tapi lega. Dokter meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Alina untuk inisiasi menyusu dini, IMD. "Selamat, Ibu Alina." Bayinya laki-laki. Tampan sekali, sehat, dan kuat. "Berat 3,5 kilogram, ucap dokter tersenyum. Alina menatap wajah mungil anaknya. Jemari kecil bayi itu menggenggam telunjuk Alina erat. "Selamat datang ke dunia, Nak," bisik Alina parau. Ia mencium kepala bayinya yang berbau amis darah bercampur wangi surga. "Maafkan ibumu. Ayahmu tidak ada di sini. Ayahmu sudah mati bagi kita." Pintu ruangan terbuka. Pak Dharma masuk dengan wajah cemas, namun langsung berubah lega melihat bayi itu. "Nona selamat," ucap Pak Dharma, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Dharma." Alina menatap pengacara tuanya itu dengan tatapan yang sudah berubah. Tidak ada lagi Alina yang lemah. Yang ada adalah singa betina yang baru saja melahirkan. "Jam berapa sekarang, Pak?" tanya Alina. "Jam 12 siang, Nona." Alina tersenyum tipis, mengerikan. "Berarti pestanya sedang mencapai puncak ya? Bagus. Biarkan mereka makan enak hari ini. Karena besok pagi..." Alina menatap jam dinding. "Besok pagi, mereka akan sarapan batu." Alina menoleh ke Pak Dharma. "Pak, jalankan plan B, segera urus akta kelahiran anakku. Kosongkan nama ayahnya. Anak ini hanya milikku. Dan pastikan..." Alina menarik napas. "Pastikan besok pagi, saat matahari terbit, semua akses keuangan Rian dan keluarganya sudah menjadi debu." Pak Dharma mengangguk hormat. "Siap laksanakan, Nona. Istirahatlah. Anda sekarang adalah ratu yang sesungguhnya." Di luar jendela rumah sakit, awan hitam mulai berkumpul menutupi matahari. Badai akan datang. Badai yang akan menyapu bersih kebahagiaan palsu di gedung pernikahan sana. Rian masih tertawa di pestanya, tidak sadar bahwa di belahan kota lain, pewaris sah kerajaannya baru saja lahir, dan vonis hukuman matinya baru saja ditandatangani oleh wanita yang ia anggap lemah. Minggu malam, 15 Desember. Grand Ballroom Hotel Mulia. Pesta pernikahan Rian dan Bella telah bermetamorfosis menjadi ajang pamer kekayaan yang tak terkendali. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya ke ribuan gelas champagne yang berdenting. Musik jazz live mengalun lembut, diselingi tawa renyah para tamu undangan yang mayoritas adalah kolega bisnis Rian dan teman-teman sosialita Bella. Rian, yang kini sudah sedikit mabuk karena terlalu banyak menenggak wine mahal, berdiri di tengah lingkaran beberapa pengusaha konstruksi senior. Ia merasa berada di puncak dunia. "Jadi, Pak Rian, saya dengar PT Bangun Sejahtera baru saja dapat suntikan dana segar lagi?" tanya Pak Hendra, salah satu kontraktor senior, dengan nada menyelidik. Rian tertawa pongah, menggoyangkan gelasnya hingga isinya sedikit tumpah.
Oh, tentu saja, Pak Hendra. Investor saya, PT Nusaraya, sangat percaya pada visi saya. Mereka bahkan tidak ragu menggelontorkan miliaran rupiah tanpa banyak tanya. Yah, begitulah kalau kita punya kredibilitas. Pak Hendra tersenyum misterius. Ia sebenarnya tahu rumor bahwa PT Nusaraya adalah perusahaan cangkang yang sangat tertutup. Namun Rian bicaranya seolah ia pemilik dunia. Hebat sekali. Jarang ada investor sebaik itu. Hati-hati, Pak Rian. Kadang yang memberi madu, menyimpan racun. Ah, Bapak terlalu kuno. Rian menepuk bahu seniornya itu dengan kurang ajar. Zaman sekarang itu zamannya networking. Mereka butuh saya butuh uang mereka. Simbiosis mutualisme. Di sudut lain ruangan, Bella sedang menjadi pusat perhatian teman-teman sosialitanya. Ia memamerkan cincin berlian 3 karat di jari manisnya dan tentu saja, kalung teardrop milik mendiang Ibu Alina yang melingkar indah di lehernya. Gila, Bel. Lo beneran menang banyak. Seru Siska, teman arisannya. Gue kira si Rian itu cuma direktur biasa. Ternyata tajir melintir ya sampai bisa sewa ballroom ini, plus kasih lo perhiasan segede gaban gini. Bella mengibaskan rambutnya yang ditata sempurna. Ya dong. Rian itu tipe cowok yang rela mati demi gue. Beda sama mantan istrinya yang kampungan itu. Siapa namanya? Alina? Dengar-dengar sih dia cuma benalu. Rian cerita, selama nikah sama Alina, rezekinya seret. Begitu ketemu gue, boom, proyek ngalir terus. Terus nasib si Alina gimana sekarang? Tanya teman yang lain. Bella tertawa meremehkan. Tadi pagi sih dia drama banget. Pura-pura mau melahirkan pas kita mau berangkat. Paling sekarang lagi nangis di pojokan kamar pembantu. Gue udah suruh satpam komplek buat jangan bukain pagar kalau dia mau keluar. Biar tahu rasa. Jahat banget lo, Bel. Teman-temannya tertawa, tapi tawa mereka terdengar kosong. Di meja VIP, Bu Sari sedang sibuk membungkus cake premium yang disajikan hotel ke dalam tas jinjingnya. Sayang kalau nggak dimakan, ini kan mahal. Gumamnya, meski mulutnya penuh dengan daging wagyu. Bu Sari merasa inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Dikelilingi pelayan yang siap menuang minum kapan saja. Coba dari dulu Rian nikah sama Bella. Nggak perlu aku menderita lihat muka melas si Alina tiap hari. Gerutunya pada diri sendiri. Malam semakin larut. Tagihan pesta ini, yang mencapai ratusan juta rupiah, belum dibayar lunas. Rian dengan santai menyerahkan kartu kredit korporat, yang limitnya dijamin oleh aset pribadi Alina, kepada manajer hotel di akhir acara nanti. Ia tidak tahu bahwa di sistem perbankan pusat, sebuah algoritma sedang menghitung mundur menuju pukul 00 saat sistem clearing antar bank dimulai untuk hari Senin. Sementara itu, di kamar VIP rumah sakit, suasana di kamar rawat inap Alina sangat kontras. Hening. Dingin. Hanya terdengar suara dengungan halus dari mesin pendingin ruangan dan napas teratur bayi mungil di dalam boks bayi transparan. Alina duduk bersandar di ranjang rumah sakit. Wajahnya masih pucat pasca persalinan, infus masih menancap di tangan kirinya. Namun, tangan kanannya memegang sebuah pena emas dengan kokoh. Di hadapannya, Pak Dharma menggelar beberapa dokumen penting di atas meja makan pasien yang digeser mendekat. Nona yakin mau menandatangani ini malam ini? Tanya Pak Dharma pelan, takut membangunkan bayi. Alina menatap dokumen itu. Surat pencabutan kuasa penarikan modal investasi. Surat permohonan sita jaminan aset. Sangat yakin, Pak, jawab Alina datar. Mereka sedang berpesta, bukan? Menghabiskan uangku untuk menertawakan penderitaanku? Laporan dari orang lapangan saya mengatakan demikian, Nona. Total tagihan hotel diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Rian berencana menggunakan kartu kredit perusahaan yang terhubung dengan rekening penampungan dividen Anda. Alina tersenyum sinis. Biarkan dia gesek kartu itu. Kartu itu masih aktif sampai tengah malam nanti, kan? Benar. Tapi dananya, saya sudah pindahkan 99-nya ke rekening trust fund atas nama putra Anda 1 jam yang lalu. Mata Alina berbinar. Artinya, saat dia menggesek kartu itu nanti, transaksinya akan declinet, ditolak. Bukan karena kartunya memblokir,
tapi karena saldo tidak mencukupi. Sempurna, desis Alina. Ia mulai membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Sret, sret, sret. Setiap goresan pena itu adalah vonis mati bagi masa depan Rian. Dokumen pertama selesai, pencabutan modal. Dengan ini, PT Nusaraya menarik seluruh dana operasional dari PT Bangun Sejahtera. Perusahaan Rian akan memiliki saldo 0 rupiah besok pagi. Dokumen kedua, gugatan cerai. Alina menandatanganinya tanpa ragu sedikitpun. Dokumen ketiga, akta pengakuan utang. Dokumen ini menyatakan bahwa Rian memiliki utang pribadi sebesar 5 miliar kepada PT Nusaraya, karena klausul penyalahgunaan dana yang Rian tandatangani tanpa membaca detailnya tahun lalu. Alina meletakkan pena itu. Ia merasa lelah, tapi juga sangat ringan. Beban yang ia pikul selama berbulan-bulan seolah terangkat. Satu lagi, Pak Dharma, kata Alina, menunjuk ke arah paper bag di sudut ruangan. Tolong ambilkan kotak itu. Pak Dharma mengambil sebuah kotak beludru hitam dari tas itu. Alina membukanya. Kosong. Itu adalah kotak tempat kalung ibunya yang dicuri Rian. Besok, saat eksekusi penyitaan rumah dan kantor, pastikan tim Bapak mengambil paksa kalung itu dari leher pelakor itu. Kalau dia menolak, laporkan sebagai pencurian. Jangan beri ampun. Baik, Nona. Saya akan menyertakan 2 orang polisi dalam tim eksekusi besok. Alina menoleh ke arah bayinya yang sedang tertidur lelap. Bayi itu bergerak sedikit, menggeliat lucu. Namanya Arka, ucap Alina tiba-tiba. Arka Mahendra. Artinya matahari yang kuat dan sabar. Dia akan menjadi matahari yang membakar habis parasit-parasit itu. Pak Dharma tersenyum hormat. Nama yang gagah. Selamat datang, Tuan Muda Arka. Kembali ke Hotel Mulia. Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pesta telah usai. Tamu-tamu mulai pulang dengan membawa souvenir mewah. Rian, Bella, dan Bu Sari duduk kelelahan di sofa lobi hotel, menunggu penyelesaian administrasi. Manajer keuangan hotel datang menghampiri mereka dengan senyum sopan namun sedikit kaku. Di tangannya ada mesin edisi dan tagihan. Bapak Rian, total tagihan untuk ballroom, catering, dekorasi tambahan, dan kamar honeymoon suite adalah 750 juta rupiah, ucap manajer itu. Rian, yang masih setengah mabuk, melambaikan tangannya. Kecil. Masukkan saja ke kartu ini. Ia menyodorkan black card perusahaan. Kartu yang selama ini ia banggakan sebagai simbol kekuasaannya. Manajer memasukkan kartu itu ke mesin edisi. Rian menekan pin dengan percaya diri, 1 2 3 4 5 6. Mesin berbunyi, beep, beep. Layar menampilkan tulisan merah, Declined, insufficient funds. Manajer mengerutkan kening. Maaf, Pak, saldonya tidak cukup. Rian tertawa. Nggak mungkin. Limit kartu itu 5 miliar. Coba lagi, mungkin sinyalnya jelek. Manajer mencoba lagi. Beb, beb, decline. Wajah Rian mulai merah. Apa-apaan ini? Mesin kalian yang rusak, bentaknya. Suaranya mengundang perhatian beberapa tamu yang masih tersisa di lobi. Bella yang sedang membetulkan makeup menoleh. Ada apa sih, Yang? Jangan bikin malu dong. Ini nih, mesin bodoh ini nolak kartu aku. Padahal tadi pagi baru masuk transferan 2 miliar. Rian panik. Ia mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang lain. Dicoba lagi. Decline. Kartu ini sudah diblokir ban karena Rian telat bayar cicilan 2 bulan lalu, dan Alina tidak melunasinya seperti biasa. Rian mengeluarkan kartu debit Bu Sari. Decline. Isinya cuma 50.000 perak. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Rian. Mabuknya hilang seketika. Pak Rian, suara manajer hotel mulai tegas dan tidak ramah lagi. Kami tidak bisa memproses check-out dan Anda tidak bisa masuk ke honeymoon suite sebelum pembayaran lunas. Atau, kami terpaksa memanggil keamanan. Tunggu sebentar. Rian gemetar. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk mengecek saldo perusahaan. Ia login. Matanya melotot. Tangannya gemetar hebat hingga ponselnya hampir jatuh.
Saldo rekening PT Bangun Sejahtera, IDR 14.500,000. Nol? Rian memekik histeris. Kenapa nol? Kemana uang 2 miliar tadi pagi? Ia mengecek mutasi rekening. Ada satu transaksi keluar pukul 22 WIB tadi. Transfer ke rekening dana taktis. Bloket, keterangan, penarikan dana investor sesuai klausul 9 ayat 2. Rian membeku. Penarikan dana investor? Mas, gimana sih? Bayar dong, aku udah capek pengen tidur. Rengek Bella. Rian menatap Bella, lalu menatap Busari, lalu menatap manajer hotel yang kini didampingi 2 satpam bertubuh kekar. Saya. Rian tergagap. Kartu saya dihack. Pasti dihack. Saya akan lapor polisi. Silakan lapor polisi, Pak. Tapi tagihan 750 juta harus dibayar sekarang. Atau Anda bisa meninggalkan jaminan, kata manajer dingin. Jaminan apa? Tanya Busari panik. Manajer melirik ke leher Bella dan tangan Busari. Perhiasan, jam tangan, dan mungkin mobil yang Bapak bawa. Kami akan tahan sampai pelunasan dilakukan besok pagi. Apa? Ini berlian asli, jerit Bella sambil memegangi kalung di lehernya. Nggak boleh. Ini punyaku. Atau kami panggil polisi sekarang atas tuduhan penipuan jasa, ancam manajer. Malam pengantin yang seharusnya indah berubah menjadi neraka. Rian terpaksa menyerahkan kunci mobil Pajero Sport kantornya, jam tangan Rolex palsunya, yang untungnya tidak ketahuan palsu saat itu, dan Bella dengan menangis meraung-raung terpaksa melepas cincin berliannya sebagai jaminan sementara. Untungnya, kalung teardrop itu berhasil Bella pertahankan mati-matian dengan alasan, itu warisan nenek buyut yang tidak bisa dilepas. Mereka tidak jadi menginap di honeymoon suite. Mereka diusir secara halus dari hotel mewah itu. Pukul 2 dini hari, Rian, Bella, dan Busari berdiri di pinggir jalan di depan hotel. Masih mengenakan gaun pengantin dan jas mewah, menunggu taksi online. Ini pasti salah sistem bank. Teriak Rian frustrasi, menendang tiang listrik. Besok pagi aku akan labrak bank itu. Aku akan tuntut mereka. Busari menangis. Kaki ibu sakit pakai sepatu hak tinggi ini. Kita pulang naik apa, Yan? Saldo ibu kosong. Rian mengecek dompetnya. Kosong. Semua uang tunai sudah ia bagikan sebagai tips tadi. Di kejauhan, di lantai 5 kamar rumah sakit, Alina sedang menimang Arka sambil menatap gemerlap lampu kota Jakarta. Tidur yang nyenyak. Nak, bisik Alina. Pertunjukan kembang api yang sesungguhnya baru akan dimulai besok pagi saat matahari terbit. Babak pertama penghancuran telah selesai. Rian kini miskin, tapi dia belum sadar bahwa dia juga sudah kehilangan rumah dan perusahaannya. Besok adalah hari Senin. Hari eksekusi. Senin, 16 Desember. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah gorden ruang tengah rumah Rian, jatuh tepat di wajahnya yang kusut. Pria itu mengerang, menutup matanya dengan lengan. Kepalanya berdenyut hebat, sisa mabuk semalam bercampur dengan stres yang menumpuk. Rian terbangun di sofa ruang tamu. Semalam, setelah drama memalukan di hotel, pulang naik taksi online karena mobil disita, Bella mengamuk. Wanita itu menolak tidur sekamar dengan Rian sampai Rian membereskan masalah teknis rekeningnya. Alhasil, Rian tidur meringkuk di sofa dengan jas pengantin yang sudah lecek dan bau keringat. Rian, bangun. Teriakan Busari melengking dari arah dapur. Rian tersentak bangun, jantungnya berpacu kencang. Ada apa, Bu? Jangan teriak-teriak, kepalaku mau pecah, keluh Rian sambil duduk. Busari datang dengan wajah panik, memegang ponselnya. Listrik. Token listrik bunyi terus dari tadi subuh. Kenapa kamu nggak isi? Ibu mau nyalain rich cooker nggak bisa? AC di kamar mati semua. Panas. Rian memijat pelipisnya. Astagfirullah, lupa. Kemarin kan sibuk nikahan. Nanti Rian isi. Sekarang, Yan, Bella marah-marah tuh di kamar kepanasan. Katanya makeup removernya nggak bisa dipakai kalau nggak ada air hangat. Desak Busari. Rian merogoh saku celananya, mencari ponsel. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan tangan gemetar, berharap gangguan sistem
semalam sudah pulih. Login. Saldo, Rp14.500. Rian menatap layar itu dengan nanar. Angka itu tidak berubah. Bukan mimpi. Uang 2 miliar itu benar-benar lenyap. Sialan, umpat Rian, melempar bantal sofa. Kenapa? Masih error? Tanya Bu Sari cemas. Bank sialan ini memblokir danaku, Bu. Pasti ada kesalahan sistem pusat. Aku harus ke kantor cabang pusat sekarang juga. Aku harus labrak manajernya. Rian berdiri, sempoyongan sedikit. Terus listrik gimana? Pakai uang ibu dulu napa? Cuma 100.000, bentak Rian. Stres membuatnya lupa sopan santun pada ibunya sendiri. Bu Sari ternganga, tapi melihat mata anaknya yang merah dan liar, ia menciut. Iya. Ibu cari uang receh di celengan ayam. Rian bergegas mandi dengan air dingin, karena water heater mati, lalu berganti pakaian kerja seadanya. Ia tidak sempat sarapan. Ia memesan ojek online, turun kasta drastis dari Pajero Sport ke motor bebek, menuju kantornya di kawasan Jakarta Barat. Sepanjang perjalanan, Rian mencoba menelpon Alina. Ia yakin Alina pasti tahu sesuatu, atau setidaknya ia bisa memarahi Alina untuk melampiaskan kekesalan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dasar istri tidak berguna. Di saat genting malah menghilang. Maki Rian di balik helm ojek. Ia sama sekali tidak peduli apakah Alina dan bayinya selamat atau tidak. Di kepalanya hanya ada uang, dan uang. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kantor PT Bangun Sejahtera. Jantung Rian mencelos saat ojeknya berhenti di depan ruko 3 lantai yang menjadi kantor pusat perusahaannya. Biasanya, jam segini area parkir penuh dengan mobil operasional dan motor karyawan. Tapi hari ini, suasananya kacau balau. Puluhan karyawan, mulai dari staf administrasi, drafter, hingga tukang bangunan lapangan, berkerumun di depan pintu masuk. Suara teriakan marah terdengar riuh. Pak Rian datang. Itu Pak Rian, teriak salah satu mandor proyek saat melihat Rian turun dari ojek. Masa langsung menyerbu Rian. Wajah mereka garang. Pak, mana gaji kami? Katanya cair hari ini. Anak saya butuh susu. Vendor semen sudah nagih ke rumah saya. Pak, saya diancam debt collector. Kenapa kantor disegel, Pak? Rian mundur ketakutan, terpojok ke pagar. Tenang semuanya. Apa maksudnya kantor disegel? Rian menerobos kerumunan dan melihat ke pintu kaca kantornya. Di sana, tertempel stiker besar berwarna merah menyala dengan lambang pengadilan dan bank. Disegel. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan kurator kepadatan. Dalam proses sita jaminan. Di depan pintu yang disegel itu, berdiri 3 orang pria berjas rapi dan 2 orang polisi berseragam lengkap. Salah satu pria berjas itu adalah Pak Dharma. Namun Rian tidak terlalu mengenalnya karena selama ini komunikasi Rian dengan investor selalu via email atau telepon. Siapa kalian? Siapa yang berani menyegel kantor saya? Teriak Rian histeris. Kalian tahu siapa saya? Saya pemilik PT Bangun Sejahtera. Pak Dharma melangkah maju dengan tenang. Wajahnya datar, memancarkan aura otoritas yang mengintimidasi. Selamat pagi, Bapak Rian, sapa Pak Dharma dingin. Kami dari tim kuasa hukum PT Nusaraya, investor utama perusahaan Anda. Rian terdiam. Nusaraya? Ah, syukurlah. Pak, tolong jelaskan ke orang-orang bodoh ini. Kenapa dana saya ditarik? Kenapa ada segel? Ini kesalahan administrasi, kan? Pak Dharma tersenyum tipis. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dan menyerahkannya pada Rian. Bukan kesalahan administrasi, Pak Rian. Ini adalah eksekusi penalti. Hah? Berdasarkan surat perjanjian kerjasama investasi pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 tentang Good Corporate Governance, investor berhak menarik seluruh modal dan membekukan aset perusahaan mitra jika ditemukan bukti penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi yang melebihi 10% dari total modal. Pak Dharma menunjuk map di tangan Rian. Di situ terlampir bukti audit forensik. Dana 2 miliar yang kami suntikan bulan lalu, Anda gunakan 500 juta untuk wedding organizer,
300 juta untuk sewa apartemen pribadi, 150 juta untuk perhiasan, dan sisanya untuk gaya hidup. Hanya 50 juta yang masuk ke proyek. Wajah Rian pucat pasi. Kakinya lemas. Tetapi, itu kan bisa dibicarakan. Saya direkturnya, saya punya hak diskresi. Tidak dalam kontrak kami, potong Pak Dharma tegas. Sesuai klausul, karena Anda melanggar kontrak, maka status dana investasi berubah menjadi utang jatuh tempo dengan denda 200%. Total kewajiban Anda yang harus dibayar hari ini adalah 5 miliar rupiah. 5 miliar? Pekik Rian. Matanya berkunang-kunang. Karena rekening perusahaan Anda kosong, yang mana Anda sendiri yang mengurasnya, maka kami menyita seluruh aset perusahaan ini. Komputer, mesin, kendaraan operasional, dan gedung ini. Semuanya. Tunggu. Gedung ini sewa? Bukan milik saya? Elak Rian. Benar. Tapi isi di dalamnya milik perusahaan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pemilik gedung karena Anda juga menunggak sewa 6 bulan. Bukan? Rian tak bisa berkutik. Karyawan-karyawan yang mendengar percakapan itu mulai panas. Jadi Bapak pakai uang gaji kami buat kawin lagi? Teriak seorang staf admin perempuan sambil menangis. Jahat banget lu, Pak. Gue doain mandul 7 turunan. Bajingan. Seorang tukang yang emosi melempar helmnya ke arah Rian. Helm itu menghantam bahu Rian keras sekali. Aduh. Rian tersungkur. Suasana makin kees. Beberapa karyawan mulai merangsek ingin memukuli Rian. Tangkap dia. Jangan kasih lolos. Polisi yang berjaga segera bertindak, tapi bukan untuk menangkap karyawan, melainkan mengamankan Rian agar tidak mati konyol di amuk massa. Pak Rian, tolong ikut kami ke kantor polisi untuk perlindungan sementara. Sekaligus ada laporan masuk terkait dugaan penggelapan dana, ujar salah satu polisi. Laporan? Siapa yang lapor? Tanya Rian bingung, sambil memegangi bahunya yang sakit. Ponsel Rian berbunyi. Kali ini sebuah panggilan video call dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Rian mengangkatnya. Wajah Alina muncul di layar. Latar belakangnya adalah dinding rumah sakit yang putih bersih. Alina terlihat segar, duduk sambil menggendong bayi mungil. Halo, Mas Rian. Bagaimana pestanya? Suara Alina terdengar jernih dan tenang. Alina, kamu di mana? Tolong aku. Kantor di demo. Investor gila ini mau menyita semuanya. Teriak Rian putus asa. Alina tersenyum. Senyum yang membuat Rian merinding. Mas, perkenalkan. Orang yang ada di depanmu itu, Pak Dharma, adalah pengacara pribadiku. Dan investor, Nusaraya, yang kamu banggakan itu. Alina memberi jeda dramatis. Itu adalah perusahaan milik mendiang papaku. Perusahaan milikku. Dunia Rian runtuh seketika. Waktu seolah berhenti. Suara riuh pendemo di sekitarnya mendadak senyap, tergantikan oleh dengungan panjang di telinganya. Kamu. Ya, Mas. Uang yang kamu pakai untuk foya-foya dengan Bella, uang yang kamu pakai untuk beli jas yang kamu pakai sekarang, itu uangku. Uang istri yang kamu sebut benalu. Rian menatap Pak Dharma. Pengacara tua itu mengangguk hormat ke arah layar ponsel Rian. Benar, Pak Rian. Nona Alina adalah klien utama kami dan pemegang saham tunggal PT Nusaraya. Kamu menjebakku. Desis Rian, matanya merah menahan tangis dan amarah. Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku memberimu modal. Kamu sendiri yang memilih untuk menggunakannya sebagai tali gantungan, jawab Alina dingin. Oh ya, selamat ya, kamu sudah jadi ayah. Tapi sayangnya, anakku tidak butuh ayah seorang kriminal bangkrut. Alina, tarik semua ini, aku suamimu. Kita bicara baik-baik. Mohon Rian, harga dirinya sudah hilang. Bicara? Silakan bicara dengan pengacaraku. Dan satu lagi, Mas. Alina mendekatkan wajahnya ke kamera. Rumah yang kamu tempati sekarang. Sertifikatnya sudah jatuh ke tangan bank karena kamu gadaikan. Kan? Bank sudah melelangnya pagi ini. Dan coba tebak siapa yang membelinya kembali secara tunai. Rian menggeleng lemah. Tidak mungkin.
Nikmatilah waktu kalian di sana. Tim eksekusi rumah akan datang jam 12 siang. Suruh istri barumu dan ibumu berkemas. Jangan bawa satu barang pun yang dibeli pakai uangku. Atau aku tambah pasal pencurian. Klik. Panggilan terputus. Rian menjatuhkan ponselnya ke aspal. Layarnya retak. Sama seperti hidupnya. Pak, bayar gaji kami. Masa kembali berteriak. Bawa dia, perintah Pak Dharma pada polisi. Urusan di sini sudah selesai. Aset sudah kami amankan. Rian diseret oleh polisi masuk ke dalam mobil patroli, sementara karyawannya melempari mobil itu dengan botol air mineral dan sampah. Di dalam mobil yang beruji besi, Rian menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis ketakutan. Ia baru sadar, selama ini ia tidur di samping singa yang berpura-pura menjadi kucing. Dan sekarang, singa itu baru saja menerkam lehernya hingga putus. Tapi mimpi buruk Rian belum selesai. Ia masih harus menghadapi dua wanita gila harta di rumah yang sebentar lagi akan diusir paksa, Bella dan Busari. Sementara itu, di rumah Rian, Bella sedang duduk di ruang tamu dengan kipas angin butut, karena AC mati, wajahnya ditekuk. Busari sedang mengupas mangga dengan pisau dapur, mencoba menenangkan menantu barunya. Sabar ya, Bel. Rian pasti bereskan semuanya. Dia kan direktur hebat, hibur Busari. Tiba-tiba, gerbang depan didorong kasar. Bukan Rian yang datang, melainkan dua truk besar bertuliskan, jasa pindahan lelang, diikuti sebuah mobil hitam. Seorang wanita turun dari mobil hitam itu. Bukan Alina, tapi asisten Pak Dharma, seorang wanita muda berwajah judes membawa papan jalan. Satpam komplek yang sudah disuap Rian sebelumnya mencoba menahan, tapi wanita itu menunjukkan surat resmi dari pengadilan. Satpam itu mundur ketakutan. Bella dan Busari berlari keluar. Heh, siapa kalian? Mau ngapain bawa-bawa truk rumah orang kaya? Bentak Busari. Asisten itu membetulkan kacamata tebalnya. Ibu Sari dan saudari Bella, kami dari tim eksekusi ban dan kuasa hukum pemilik baru rumah ini. Pemilik baru? Enak aja. Ini rumah anak saya, teriak Busari. Rumah ini sudah disita bank pagi tadi karena gagal bayar, dan langsung dibeli lunas oleh pemilik baru. Anda diberi waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah. Barang-barang yang bukan aset pribadi harus ditinggal. Siapa pemilik barunya? Biar saya labrak, tantang Bella. Asisten itu tersenyum miring, lalu menunjuk ke sebuah nama di dokumen sertifikat fotokopian yang ia pegang. Pemilik baru, Arka Mahendra, Kiki Alina. Mata Busari melotot sampai hampir keluar. Alina? Si gembel itu? Tolong jaga mulut Anda, potong asisten itu tegas. Nona Alina sekarang adalah pemilik sah properti ini. Dan beliau berpesan. Asisten itu menatap Bella. Kalung berlian di leher Anda. Itu terdaftar sebagai barang curian dalam laporan polisi nomor sekian. Serahkan sekarang, atau polisi di mobil belakang yang akan mengambilnya secara paksa. Bella memegang lehernya, wajahnya pucat pasi. Ini punyaku. Polisi. Silakan masuk, teriak asisten itu. 2 polisi berseragam masuk ke halaman. Jeritan histeris Bella dan Busari pagi itu menjadi tontonan gratis tetangga satu komplek. Runtuhnya kesombongan mereka terjadi begitu cepat. Secepat kilat menyambar pohon tua yang lapuk. Senin, 16 Desember. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halaman rumah mewah bernuansa Mediterania itu kini tampak seperti pasar malam yang kacau. Tetangga kiri kanan mulai keluar dari pagar rumah mereka, berbisik-bisik, bahkan ada yang terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel. Bagi mereka, keluarga Rian dan Busari memang terkenal sombong dan jarang bersosialisasi, jadi tontonan ini adalah hiburan gratis. Di teras rumah, Bella sedang bergulat, secara harfiah, dengan 2 polwan. Lepasin. Sakit tahu. Kalian gak punya etika ya sama orang kaya? Jerit Bella histeris saat tangannya dikunci ke belakang. Saudari Bella, kami sudah minta baik-baik. Serahkan kalung itu. Itu barang bukti curian, ucap salah satu polwan dengan nada tegas namun tetap profesional. Nggak mau? Ini punya gue. Mas Rian yang kasih. Kalau mau ambil,
panggil pengacara gue. Bella meronta, kakinya menendang-nendang udara. Gaun pengantin mahalnya yang semalam tampak anggun, kini kotor terkena debu teras. Asisten Pak Dharma, yang bernama Rini, maju selangkah. Ia menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan foto close-up kalung itu yang dipakai Ibu Alina semasa hidup, lengkap dengan sertifikat keasliannya. Nyonya Bella, kami punya bukti pembelian tahun 1998 atas nama ibu kandung Alina. Suami Anda mengambilnya tanpa izin dari brankas minggu lalu. Jika Anda tidak menyerahkannya dalam hitungan 3, kami akan menambahkan pasal penadah barang curian dalam berkas Anda. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Mendengar kata penjara, nyali Bella menciut. Tubuhnya lemas. Ambil sana, dasar miskin. Kalung butut gitu aja dipermasalahkan. Teriak Bella sambil melepas kalung itu dengan kasar dan melemparnya ke arah Rini. Rini menangkap kalung itu dengan sigap, memeriksa kondisinya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik klip barang bukti. Terima kasih. Sekarang, silakan angkat kaki dari properti milik Tuan Muda Arka. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Sari sedang menangis meraung-raung sambil memeluk televisi 60 inci di ruang keluarga. Jangan dibawa, ini TV kesayanganku. Aku mau nonton sinetron nanti malam. Ratap Bu Sari saat 2 petugas eksekusi berbadan besar mencoba mengangkat TV itu. Maaf, Bu. Ini aset yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan PT Bangun Sejahtera. Karena perusahaan sudah disita, semua isinya juga disita, jelas petugas itu sabar. Tapi ini rumah anakku. Rian? Rian mana Rian? Bu Sari celingukan mencari putranya. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti di depan gerbang yang terbuka lebar. Rian turun dengan langkah gontai. Kemejanya kusut, kancing atasnya lepas satu, dan wajahnya seperti orang yang baru melihat hantu. Ia baru saja dibebaskan sementara dengan jaminan wajib lapor, hanya untuk mengemasi barang-barang pribadinya sebelum rumah dikunci total. Rian? Bu Sari berlari menyongsong anaknya. Ia memeluk kaki Rian. Yan, usir mereka. Mereka gila. Mereka mau ambil TV, sofa, bahkan kulkas kita. Mereka bilang rumah ini sudah dijual. Rian diam mematung. Matanya menatap pelang kuning yang baru saja ditancapkan di halaman rumput yang biasanya ia banggakan. Tanah dan bangunan ini milik Arka Mahendra. Dilarang masuk tanpa izin. Yan, ngomong dong. Jangan diam aja kayak orang bego. Guncang Bu Sari. Bella yang melihat Rian datang, langsung berlari menerjang suaminya itu. Bukan pelukan rindu, tapi dorongan kasar di dada. Heh, penipu, bentak Bella. Matanya menyala penuh kebencian. Maksudnya apa ini semua? Hah? Katanya kamu direktur sukses? Katanya kamu kaya raya 7 turunan? Kenapa sekarang polisi bilang kamu maling? Kenapa orang-orang ini ngusir kita? Rian menepis tangan Bella lemah. Aku bisa jelasin, Bel. Jelasin apa? Jelasin kalau semua kemewahan yang kamu pamerin ke aku itu palsu? Uang istrimu? Uang si Alina yang gendut itu? Kata-kata Bella seperti menabur garam di luka Rian. Para tetangga makin antusias menonton drama rumah tangga itu. Diam, Bella. Jangan teriak-teriak di luar, desis Rian malu. Bodoh amat. Gue mau cerai, teriak Bella lantang. Gue nggak sudi punya suami kere, penipu, dan buronan kayak lo. Balikin cincin gue. Balikin masa muda gue. Cincin? Rian tertawa getir. Tawa yang terdengar menyedihkan. Cincinmu sudah disita hotel semalam, Bella. Kamu lupa? Bella terdiam, napasnya memburu. Wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Rini, asisten Pak Dharma, menghampiri mereka bertiga sambil melihat jam tangan. Bapak Rian, Ibu Sari, Ibu Bella. Waktu kalian tinggal 15 menit. Silakan ambil pakaian pribadi secukupnya. Ingat, hanya pakaian. Perhiasan, barang elektronik, gadget yang dibeli setahun terakhir, dan kendaraan, semua ditinggal. Karena semua itu terindikasi hasil tindak pidana pencucian uang perusahaan. Apa? Ponsel saya juga?
Tanya Busari panik, mendekap iPhone 14 Pro Max miliknya. Ya, itu dibeli tanggal 20 November menggunakan dana proyek jembatan Cikampek yang fiktif. Bukan? Serahkan, Rini menengadahkan tangan. Enggak, ini ada foto-foto arisan ibu. Polisi kembali mendekat. Dengan bercucuran air mata, Busari menyerahkan ponsel mahalnya. Rian juga menyerahkan ponselnya yang layarnya sudah retak. Bella membanting ponselnya ke tanah saking kesalnya sebelum disita. Bagus. Sekarang masuk, ambil baju, lalu pergi, perintah Rini. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang sudah setengah kosong. Sofa kulit Italia sudah diangkut ke truk. Lukisan-lukisan sudah diturunkan. Rumah itu terasa asing dan dingin. Rian masuk ke kamar utamanya, kamar yang semalam harusnya jadi kamar pengantin. Di atas ranjang, ia melihat sebuah amplop coklat tebal dengan tulisan tangan Alina yang sangat ia kenal. Untuk Mas Rian, mantan suamiku. Tangan Rian gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Alina di atas materai, dan sebuah foto USG bayi laki-laki mereka. Di balik foto itu ada tulisan, namanya Arka. Dia pemilik rumah ini sekarang. Kamu dilarang menginjakkan kaki di sini lagi karena kamu hanyalah orang asing yang berutang 5 miliar pada ibunya. Rian merosot duduk di lantai. Air matanya tumpah. Bukan karena rindu anak, tapi karena sadar ia benar-benar tamat. Ia kehilangan sumber uangnya, Alina, kehilangan jabatannya, kehilangan rumahnya, dan sekarang ia sadar Bella tidak pernah mencintainya. Cepat, Yan, masukin baju ke koper. Teriak Busari yang sedang panik memasukkan daster-daster sutranya ke dalam koper besar. Kita mau tidur di mana malam ini? Di kolong jembatan mungkin, gumam Rian kosong. Apa? Jangan ngaco kamu. Kita ke hotel bintang 5 dong. Atau ke rumah Bella. Ya kan, Bella? Busari menoleh ke Bella yang sedang melempar baju-bajunya ke dalam koper Louis Vuitton, yang untungnya KW Super jadi tidak disita. Bella mendengus. Ke rumah gue? Sorry ya. Bokap gue bisa serangan jantung kalau tahu gue nikah sama penipu bangkrut. Gue mau pulang ke apartemen gue sendiri. Apartemen di Kemang Village itu, Selarini yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Maaf menguping. Tapi sewa apartemen itu dibayar pakai uang perusahaan Rian kan? Masa sewanya sudah kami batalkan tadi pagi. Kunci akses sudah diganti oleh manajemen gedung. Bella menjerit frustrasi, menjambak rambutnya sendiri yang sudah acak-acakan. Alina sialan. Iblis betina. Waktu habis. Seru petugas keamanan. Mereka digiring keluar paksa. Rian menyeret satu koper hitam. Busari membawa 2 tas besar berisi baju. Bella hanya membawa tas tangan kecil berisi alat makeup, meninggalkan koper bajunya karena terlalu berat dan dia menolak mengangkatnya sendiri. Tolong, Pak, kasih kami waktu cari taksi, memelas Rian pada petugas. Di luar pagar, jawab petugas dingin. Gerbang besi hitam yang megah itu ditutup di depan hidung mereka. Brak, suara besi beradu dengan besi terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk vonis. Rian, Busari, dan Bella berdiri di trotoar panas. Matahari siang bolong menyengat kulit. Debu jalanan beterbangan. Busari memandang rumah megah yang dulu ia banggakan. Ia ingat betapa seringnya ia mengusir pengemis yang lewat di depan pagar ini. Ia ingat betapa seringnya ia memarahi Alina di teras itu. Sekarang, ia berdiri di posisi si pengemis. Yan, Ibu haus, rintih Busari. Ibu mau es jeruk. Rian merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya sudah disita karena berisi kartu-kartu kredit perusahaan. Ia hanya punya uang receh Rp5.000, sisa kembalian ojek tadi yang terselip di saku kemeja. Cuma ada 5.000, Bu. Cuma cukup buat 1 botol air mineral gelas, kata Rian lirih. Terus Bella minum apa? Sentak Bella. Kamu kan orang kaya, beli sendiri, bentak Rian balik. Kesabarannya habis. Dompet gue ketinggalan di tas yang disita di hotel semalam. Bego, gue nggak pegang cash. Mereka bertiga saling pandang dengan tatapan penuh kebencian. Perut mereka lapar. Tenggorokan kering. Dan yang terparah, mereka tidak punya tujuan. Tiba-tiba,
Sebuah mobil Alphard putih melintas pelan di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di dalam mobil yang sejuk itu, duduk seorang wanita cantik dengan kacamata hitam, memangku bayi. Di sampingnya duduk Pak Dharma. Itu Alina. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka bertiga yang kepanasan di trotoar. Alina menurunkan kacamata hitamnya, menatap Rian, Busari, dan Bella bergantian. Tatapannya bukan tatapan marah, tapi tatapan kasihan. Seperti melihat sampah yang menumpuk di pinggir jalan. "Alina," seru Busari, matanya berbinar seolah melihat malaikat penolong. Ia lupa segala caci makinya. "Alina, mantuku sayang. Tolong ibu, nak. Lihat, mereka jahat sama ibu. Suruh mereka buka pintunya. Ibu mau masuk, mau gendong cucu." Rian juga maju selangkah, menyentuh bodi mobil yang mengkilap. "Al, maafkan aku. Aku hilaf. Kita bisa mulai lagi dari nol demi anak kita." Alina tersenyum. "Mulai dari nol?" tanya Alina lembut. "Silakan, Mas. Tapi sendirian ya." Alina menoleh ke Busari. "Bu, ingat piring impor yang ibu marahi waktu saya pecahkan kemarin? Harganya 2 juta. Sekarang ibu bisa merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang 2 juta, bahkan 2.000 rupiah pun susah." "Dan kamu?" Alina menatap Bella. "Terima kasih sudah mengambil sampah dari rumahku. Kamu boleh memilikinya seutuhnya. Rian sekarang milikmu. Selamat menikmati hidup bersamanya." "Alina, jangan pergi." "Alina," teriak Rian. Kaca jendela mobil naik kembali, menutup akses mereka ke dunia nyaman itu. Mobil Alphard itu melaju perlahan, meninggalkan asap tipis yang menerpa wajah Rian. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Rintik hujan mulai turun. Semakin lama semakin deras. Hujan mengguyur tubuh Rian, Busari, dan Bella. Gaun pengantin Bella yang kotor kini basah kuyup, mencetak tubuhnya yang menggigil. Makeupnya luntur, membuat wajahnya seperti badut horor. Busari duduk di atas koper sambil menangis di bawah hujan. Rian berdiri menatap jalanan kosong, air hujan menyamarkan air matanya. Mereka resmi menjadi gelandangan. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa harga diri. Dan yang paling mengerikan, mereka masih harus saling berhadapan satu sama lain dalam kemiskinan ini. Di kejauhan, petir menyambar, seolah alam semesta sedang bertepuk tangan atas karma yang jatuh tepat pada waktunya. 6 bulan kemudian, aroma got yang menyengat dan suara tikus yang mencicit di plafon triplek menjadi teman tidur Rian dan Busari setiap malam. Mereka kini tinggal di sebuah petak kontrakan sempit berukuran 2x3 meter di gang kumuh pinggiran Jakarta. Dindingnya lembab, lantainya semen retak, dan kamar mandinya harus berbagi dengan 5 penghuni kontrakan lain. Rian terbangun dengan punggung yang remuk redam. Dulu ia tidur di kasur king size seharga puluhan juta, kini ia tidur di atas tikar tipis tanpa bantal. "Yan, ibu lapar." Suara Busari terdengar lemah dari sudut ruangan. Wanita yang dulunya gemar pamer tas branded dan menghina orang miskin itu kini kurus kering. Rambutnya memutih dan kusut karena tak pernah ke salon lagi. Penyakit gulanya kambuh parah karena ia tak mampu membeli obat rutin, apalagi makanan sehat. Kakinya penuh luka borok yang tak kunjung sembuh. "Makan apa, Bu?" "Beras habis. Kemarin sisa nasi aking sudah ibu habiskan," jawab Rian ketus sambil mengenakan rompi oranye kusam. Rian, mantan direktur perusahaan konstruksi, kini bekerja sebagai tukang parkir liar di sebuah minimarket. Wajahnya yang dulu bersih kini hitam terbakar matahari, kasar, dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. "Mana Bella? Dia janji mau bawakan uang kan?" tanya Busari penuh harap. Rian tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti orang gila. "Bella? Ibu masih berharap sama setan itu?" Rian meludah ke lantai. "Bella sudah kabur 3 bulan lalu, Bu. Dia minggat bawa uang celengan receh hasil parkirku. Kabarnya sekarang dia jadi simpanan om-om pemilik toko besi di Glodok. Dia nggak sudi hidup susah sama kita." Bu Sari menangis. Air matanya meleleh di pipi yang keriput. "Dasar wanita ular. Padahal ibu sudah sayang banget sama dia. Kenapa nasib kita begini, Yan? Kenapa? Kenapa?"
Rian menatap ibunya tajam. Karena kita serakah, Bu. Karena kita membuang berlian demi memungut batu kali. Rian keluar dari kontrakan sempit itu, meninggalkan ibunya yang meratap sendirian. Ia harus bekerja. Kalau tidak, mereka akan diusir oleh pemilik kontrakan yang galak. Siang hari. Kawasan Sudirman. Matahari Jakarta terasa membakar kulit. Rian sedang beristirahat di pinggir trotoar, menghitung uang receh 2000-an yang baru ia dapatkan. Perutnya perih karena belum sarapan. Tiba-tiba, keramaian terjadi di seberang jalan. Sebuah gedung pencakar langit baru saja selesai dibangun, dan hari ini adalah hari peresmiannya. Karangan bunga berjejer sepanjang jalan. Mobil-mobil mewah berdatangan menurunkan tamu-tamu VIP. Rian menyipitkan mata. Ia melihat spanduk besar yang membentang di lobi gedung megah itu. Grand Opening, Arka Tower Headquarters of Nusa Raya Group. Jantung Rian berhenti berdetak sesaat. Arka Tower? Nusa Raya? Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Pintu dibuka oleh sopir berseragam. Turunlah seorang wanita yang kecantikannya memukau siapa saja yang memandang. Ia mengenakan setelan blazer putih elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Itu Alina. Di gendongannya, ada seorang bayi laki-laki montok berusia 6 bulan yang lucu, mengenakan pakaian bayi bermerek Arka. Di samping Alina, berdiri Pak Dharma dan seorang pria muda tampan, mungkin wakil direkturnya, yang memandang Alina dengan penuh hormat. Wartawan segera mengerubungi mereka. Ibu Alina. Ibu Alina, apa visi Anda membangun gedung ini? Tanya wartawan. Suara Alina terdengar jernih melalui pengeras suara, menyeberang jalan raya, dan menusuk telinga Rian. Gedung ini saya dedikasikan untuk putra saya, Arka. Saya ingin dia tahu bahwa ibunya berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk membangun kerajaan yang bersih, jujur, dan bermanfaat. Arka Tower akan menjadi pusat bisnis yang mengutamakan integritas. Sesuatu yang sempat hilang dari hidup saya dulu. Tepuk tangan riuh membahana. Rian gemetar. Kakinya melangkah tanpa sadar menyeberang jalan. Ia ingin mendekat. Ia ingin berteriak. Alina, itu aku. Rian. Rian menerobos kerumunan di depan lobi. Penampilannya yang kumal, bau keringat, dan rompi tukang parkir membuat orang-orang menyingkir jijik. Pak Satpam. Ada gelandangan mau masuk. Teriak salah satu tamu. 2 orang petugas keamanan berbadan kekar langsung menghadang Rian. Heh, mau ngapain lo? Pergi. Jangan kotori tempat ini, bentak satpam itu. Saya kenal pemilik gedung ini. Saya suaminya. Saya ayahnya Arka. Alina. Alina lihat aku, teriak Rian histeris. Alina yang sedang menggunting pita peresmian, menghentikan gerakannya sejenak. Ia menoleh ke arah keributan. Mata mereka bertemu. Rian berhenti meronta. Ia menatap mata Alina dengan tatapan memohon, penuh penyesalan, dan kerinduan akan masa lalu yang nyaman. Al, ini Mas Rian. Maafin Mas, Al. Mas sengsara, Ibu sakit keras. Alina menatap Rian. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah tatapan kosong. Datar. Seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Atau lebih parah, seolah ia sedang melihat sebuah benda mati yang tak bernilai. Alina kemudian menoleh ke Pak Dharma di sampingnya. Siapa pria itu, Pak Dharma? Apakah kita mengundang perwakilan dari dinas sosial? Tanya Alina tenang, suaranya cukup keras untuk didengar Rian. Rian ternganga. Dia tidak mengakuiku? Pak Dharma tersenyum tipis. Sepertinya hanya orang gila yang nyasar. Bu Alina. Tidak perlu dipedulikan. Alina mengangguk. Oh. Kalau begitu suruh keamanan memberinya nasi kotak sisa catering di belakang. Kasihan, sepertinya dia kelaparan. Lalu suruh dia pergi. Alina kembali memunggungi Rian, melanjutkan menggunting pita. Cekrek. Pita terputus. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Rian diseret paksa oleh satpam menjauh dari lobi. Lepasin. Gue suaminya. Gue direktur, racau Rian. Iya,
Semua orang gila juga ngakunya presiden. Udah sana pergi. Satpam itu melempar Rian ke trotoar basah, lalu melemparkan sekotak nasi bungkus tepat ke wajahnya. Rian tergeletak di aspal panas. Nasi kotak itu tumpah, berhamburan bercampur debu jalanan. Ia melihat ke atas. Gedung Arka Tower menjulang tinggi menusuk langit, gagah dan berkilau. Di balik dinding kaca lobi, ia melihat Alina tertawa bahagia sambil mencium pipi Arka. Mereka begitu jauh. Bukan hanya jarak fisik, tapi jarak nasib yang sudah terbentang seluas samudra. Rian memungut sepotong ayam goreng yang sudah kotor terkena pasir dari aspal. Perutnya terlalu lapar untuk punya harga diri. Ia memakannya sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh, tapi tidak ada yang peduli. Di kejauhan, di sebuah layar videotron besar, berita setelah muncul, polisi berhasil menangkap sindikat penipuan jual-beli emas palsu. Salah satu tersangkanya, seorang wanita bernama Bella, kini ditahan di Polda Metro Jaya. Rian tertawa di sela tangisnya. Hancur. Semuanya hancur. Sementara itu, di dalam gedung yang sejuk, Alina menatap keluar jendela kaca, melihat sosok Rian yang semakin mengecil diseret kehidupan. Sudah puas, Nona? Tanya Pak Dharma. Alina mencium kening putranya. Sudah, Pak. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan fisik mereka, tapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa hidup jauh lebih bahagia tanpa mereka. Alina berbalik, melangkah dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tak penuh wibawa, meninggalkan masa lalu yang kini hanya menjadi puing di belakangnya. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia adalah ratu di istananya sendiri. Dan bagi Rian serta keluarganya, penyesalan adalah hukuman seumur hidup yang tak akan pernah ada habisnya.